Halo penyuka film, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Alur film yang akan saya bahas hari ini berjudul Rock City. Film ini bercerita tentang upaya tim polisi anti-geng dalam memberantas 3 kelompok gangster berbahaya yang menguasai kota. Upaya mereka tidaklah mudah, karena yang mereka lawan bukan hanya gangster, tapi juga komandan tertinggi kepolisian. Menurut saya film ini lumayan seru dan cukup menghibur untuk mengisi waktu luang kalian. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film berawal di sebuah penjara. Di sana terlihat 4 orang polisi bersiap untuk memindahkan tahanan seumur hidup. Seorang bos gangster bernama Paul. Paul adalah pemimpin sebuah geng yang disebut geng Palencio. Keempat polisi ini bernama Zack, Will, Max, dan juga Richard si ketua. Paul dipindahkan ke penjara pusat dan akan segera dieksekusi. Di tengah perjalanan, Paul membuat satu permintaan terakhir kepada Richard. Dia minta diantarkan ke rumah sakit, membesuk istrinya yang sedang sakit kanker. Karena tidak tega, Richard pun memenuhi permintaan Paul. Sesampainya di rumah sakit, Paul meminta Richard melepaskan borgolnya, karena dia tidak ingin sang istri melihatnya dalam keadaan seperti itu. Namun kali ini Richard menolaknya. Di sana istri Paul minta untuk dibunuh, karena dia sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakitnya. Paul pun memenuhi permintaan sang istri, meskipun terasa berat. Setelah tugas pemindahan selesai, Richard dan timnya kembali ke markas untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian datanglah seorang petugas bernama Costa. Costa mengatakan kalau besok akan ada pelantikan kepala kepolisian yang baru, yang bernama Leonetti. Di sini terlihat kalau Paul tidak begitu senang dengan Leo, yang merupakan rekan dari Costa. Dan di malam harinya kita akan melihat aksi ritual pengencrotan antara Richard dan istrinya yang bernama Zoe. Hari pelantikan Leo pun tiba. Terlihat bos dari Richard yang bernama Josh menyampaikan pidato ucapan selamat kepada pemimpin kepolisian bagian kriminal yang baru tersebut. Di sana juga hadir anak dari Leo yang bernama Susan. Di tempat lain terlihat seorang bos gangster bernama Joseph, pemimpin baru geng Bastiani. Joseph dan anak buahnya sedang memantau seseorang di sebuah bar dan bersiap-siap untuk menyerang. Kembali ke pesta pelantikan. Di sana Leo menginformasikan kepada Richard TS kalau Susan akan bergabung dalam tim mereka. Untuk itu Leo meminta Richard dan kawan-kawan agar tidak macam-macam dengan putrinya itu. Leo juga meminta Richard TS patuh dan menghormatinya sebagai komandan mereka yang baru. Scene film berpindah ke bar. Tak lama muncul 4 orang gangster yang dipimpin oleh Nadal. Melihat kemunculan mereka, Joseph dan anak buahnya langsung beraksi. Lalu kedua geng ini saling beradu tembakan. Pergaduhan terhenti karena mereka mendengar mobil polisi mendatangi lokasi itu. Kemudian geng Nadal dan Joseph bergegas meninggalkan bar tersebut. Namun Sergei, anak buah Joseph, tertembak. Lalu Sergei membuang rompi dan senapannya ke dalam tong sampah. Tak lama kemudian pasukan polisi pun tiba. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas dalam baku tembak tersebut. Tapi pihak polisi kesulitan menemukan geng mana yang membuat ulah, karena semua orang di bar itu memilih bungkam. Richard yang ada di sana sempat melihat Sergei yang mengaku sebagai pengunjung bar. Richard tahu kalau Sergei adalah anggota dari geng Bastiani. Saat Richard ingin menginterogasi Sergei lebih jauh lagi, Costa datang dan menghalanginya. Costa mengatakan kalau dia yang akan menangani kasus ini dan meminta Richard untuk tidak ikut campur. Kemudian Costa menginterogasi Sergei di kantor polisi. Namun Sergei malah mengancam akan membocorkan semua rahasia gelap Costa kalau dia tidak segera dilepaskan. Dari sini kita jadi tahu kalau Costa adalah polisi korup yang bekerja untuk para geng. Mendengar itu Costa menjadi emosi dan langsung menembak Sergei sampai tewas.
Setelah itu Costa mengarang cerita kalau dia terpaksa menembak Sergei karena sang tahanan mencoba melarikan diri. Costa kembali ke rumahnya dan mendapati kalau istrinya disandra oleh Nadal. Nadal menuduh Costa menjual informasi kepada geng Bastiani kalau dia akan datang ke bar tersebut. Tapi Nadal batal menghabisi Costa dan istrinya setelah Costa membocorkan informasi kalau geng Bastiani akan membuat kesepakatan bisnis narkoba senilai 4 juta dolar. Setelah mendalami berbagai informasi terkait kasus penembakan di bar tempo hari, polisi mencurigai adanya keterlibatan dari geng Nadal, geng Bastiani dan juga geng Palencio, di mana ketiga geng ini saling berebut kekuasaan di wilayah kota tersebut. Namun bukti yang dikumpulkan belum cukup kuat untuk melakukan penangkapan. Sementara Richard menyalahkan Costa atas terkendalanya kasus ini. Richard yakin kalau Costa tidak membunuh Sergei, pihak kepolisian pasti sudah berhasil meringkus kedua geng berbahaya tersebut. Karena hal itu, kedua aparat ini hampir saja terlibat baku hantam. Josh menyampaikan informasi kalau penyidik dari kepolisian pusat mencurigai adanya orang dalam dari tim Richard yang bekerja untuk ketiga geng tersebut. Walau bagaimanapun mereka masih belum tahu pasti siapa polisi yang dimaksud. Namun Richard membantah keras kalau pengkhianat itu berasal dari timnya. Lalu di malam harinya saat tengah berlibur di kapal, Richard ditelepon oleh tim forensik menginformasikan kalau Sergei sempat tertembak dan menggunakan rompi anti peluru yang biasa digunakan oleh polisi. Pagi harinya Richard pun langsung meninjau TKP. Di tong sampah dia menemukan rompi anti peluru dan pistol yang dibuang oleh Sergei. Setelah itu dia kembali lagi ke kapal. Di sana Richard dan rekan-rekannya berlibur sambil membawa istri masing-masing. Ternyata rumah tangga Will sedang berada di ambang perceraian karena Will ketahuan berselingkuh lebih dari 2 kali. Keesokan harinya geng Bastiani menghadiri acara pemakaman Sergei. Tak lama kemudian Richard CS datang ke upacara tersebut untuk menangkap salah satu anggota geng Bastiani yang bernama Victor. Santu tidak terima rekannya ditangkap, apalagi di tengah acara seperti ini. Kemudian dia mengancam Richard dan kawan-kawan. Namun ancaman Santu diabaikan oleh para polisi tersebut. Victor ditangkap karena polisi menemukan sidik jarinya di pistol Sergei. Setelah melalui proses interogasi yang lumayan lama dan diancam oleh Richard, Victor akhirnya mengaku kalau dia hanyalah pemasok senjata yang dia jual kepada Matteo, putra dari Paul. Tanpa membuang waktu, Richard dan timnya langsung memburu Matteo. Karena Matteo melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembaknya sampai tewas. Setelah itu Richard dan jajarannya kembali melakukan rapat. Di sini terungkap kalau Paul, si pemimpin geng Palencio, ditangkap karena membunuh pemimpin geng Bastiani yang kini diambil alih oleh Joseph. Sementara Matteo memimpin geng Palencio, menggantikan posisi Paul ayahnya yang kini dipenjara. Namun Matteo malah mengkhianati ayahnya dan bergabung dengan geng Bastiani. Berhubung Matteo sudah tewas, kini hanya tinggal 2 geng lagi yang saling memperebutkan kekuasaan. Sedangkan Richard malah melepaskan Victor dengan alasan sudah membuat kesepakatan dengannya. Namun hal itu justru membuat Katia, detektif dari kepolisian pusat, semakin curiga kalau mungkin saja Richard adalah polisi yang diduga sebagai mata-mata untuk kedua geng tersebut. Di malam harinya Richard dan teman-temannya minum di sebuah bar. Di sana Will dan Susan terlihat sangat akrab. Ternyata Will dan Susan punya hubungan khusus yang menjadi penyebab rumah tangganya berada di ujung tanduk. Namun tanpa mereka sadari, Joseph telah mengintai Will dan Susan. Lalu Joseph mengikuti keduanya yang baru saja keluar dari bar itu. Lalu Will menghentikan mobilnya di tempat yang sepi, berniat melakukan pengencerotan dengan Susan. Lalu tiba-tiba mobil Joseph muncul dan menembak mereka berdua. Untung saja tembakan tersebut meleset hingga Will dan Susan selamat dari maut.
Will tidak tahu siapa pelakunya, namun dia sempat melihat nomor plat mobilnya. Saat sampel darah Will akan diambil, Richard menawarkan agar darahnya saja yang diambil. Karena kalau Will yang seorang polisi, ketahuan mabuk sambil mengendarai mobil hingga membahayakan nyawa anak komandannya, kemungkinan besar Will akan dipecat dan bisa dipenjara. Mengetahui akal-akalan dari Richard, Costa langsung melaporkan hal itu kepada Leo. Sebagai komandan tentu saja Leo sangat marah dan kecewa dengan Richard. Buntut dari kejadian itu, Will pun dipecat dari kepolisian. Sementara hubungan Will dan istrinya semakin memanas. Sedangkan Richard diskors dari tugas kepolisiannya selama 6 bulan karena membantu memalsukan sampel darah Will. Singkat cerita, hari pemakaman Matteo pun tiba. Paul diberi izin untuk menghadiri pemakaman anaknya itu. Di sana juga tampak geng Bastiani, musuh bebuyutan Paul. Lalu dia memberikan informasi kepada Richard akan ada transaksi narkoba besar-besaran yang melibatkan geng Bastiani. Mengetahui hal itu, Richard dan teman-teman langsung melakukan pertemuan rahasia, menyusun rencana untuk menangkap geng Bastiani. Jika Richard CS berhasil, maka ini bisa membersihkan kembali reputasi tim mereka yang sudah tercoreng gara-gara ulah Will. Di sisi lain, Costa kembali mendatangi Nadal dan memberikan info lebih lengkap tentang transaksi yang akan dilakukan geng Bastiani. Setelah itu dia melapor kepada Leo kalau semuanya sudah beres. Di sini terungkap kalau Leo adalah polisi korup yang bekerja sama dengan geng Bastiani, yang selama ini melindungi setiap transaksi narkoba yang dilakukan geng tersebut. Sementara Richard dan kawan-kawan mulai menjalani misi mereka. Namun misi kali ini adalah ilegal. Walaupun Richard sudah kembali bertugas, namun anggotanya Will sudah dipecat. Pada malam harinya di sebuah pulau, geng Bastiani bersiap-siap untuk melakukan transaksi. Tanpa mereka sadari kalau geng Nadal dan Richard CS juga ada di sana dan bersiap melakukan penyerangan. Transaksi berubah kacau dan menjadi pesta baku tembak. Dalam kejadian ini Zack tertembak. Mengetahui keterlibatan polisi, geng Nadal memilih untuk tidak bertindak. Sementara geng Bastiani berhasil dipukul mundur oleh tim Richard. Mereka berhasil mengamankan uang yang tadinya akan digunakan untuk transaksi. Lalu di pagi harinya Richard membawa Zack kepada rekannya Helena yang seorang dokter. Setelah Zack selesai diobati, Richard kemudian membawa tas uang itu untuk disembunyikan kepada tetangganya yang bernama Eugenie. Josh lalu meminta bantuan Richard untuk datang dan meninjau lokasi penembakan. Tak lama datanglah Jan Kopic, petugas kepolisian dari Badan Anti Narkotika, di mana satu orang rekannya menjadi korban pada malam penembakan itu. Di luar dugaan, Costa ternyata menemukan jam tangan milik Richard di TKP, dan hal itu diketahui oleh Susan. Costa kemudian menemui Richard dan mengancam akan membocorkan semuanya kalau Richard tidak membagi dua uang transaksi tersebut. Keduanya terlibat percekcokan hingga tanpa sengaja Costa keceplosan kalau Komandan Leo juga terlibat dalam transaksi itu. Richard sangat kaget mendengar fakta tersebut. Ternyata diam-diam Susan menguping pembicaraan mereka berdua, dan Susan sama terkejutnya dengan Richard. Leo kembali melakukan rapat dengan jajarannya. Terungkap kalau polisi yang tewas merupakan intelijen penyusup untuk menyelidiki transaksi tersebut. Mendengar hal itu, Richard dan timnya semakin ketakutan kalau misi ilegal mereka malam itu akan terbongkar, apalagi sampai menewaskan aparat kepolisian. Kemudian Richard menjenguk Zack ke tempat Helena. Namun tanpa Richard sadari, dia dibuntuti oleh geng Bastiani dan juga Katia, detektif dari kepolisian pusat. Di rumah itu, Richard mendapat pesan singkat dari tim forensik, mengatakan kalau peluru di jasad polisi yang tewas berasal dari senjata milik Will. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Richard langsung meninggalkan rumah Helena. Will yang lagi minum di bar mendapat pesan dari Richard
kalau dialah yang membunuh polisi yang menyamar di malam penembakan tersebut. Mengetahui kenyataan itu, Will langsung meninggalkan bar tersebut. Di lain sisi, anggota geng Bastiani mulai memasuki rumah Helena dan disusul oleh Katia. Dan Katia tertembak dalam kejadian ini. Sementara Will yang semakin frustasi kembali ke rumah membawa shotgun. Lalu dia menembak istri dan anaknya. Setelah itu Will menembak dirinya sendiri. Kejadian tragis tersebut membuat Richard menyesal dan menyalahkan dirinya. Kemudian John Kopik, Josh, dan Richard melakukan pertemuan di sebuah ruangan. John tahu kalau tim Richard melakukan operasi ilegal di malam penembakan tersebut, dan dia ingin tahu siapa yang membunuh rekannya. Di tengah perbincangan, Josh mendapat telepon kalau Costa dan sang istri ditemukan tewas di rumahnya, dan pelakunya adalah Nadal. Sesampainya di TKP, Richard akhirnya jujur kepada Josh tentang misi ilegal yang timnya lakukan di malam transaksi tersebut. Richard juga meminta bantuan Josh untuk menjebak Nadal dan menghabisinya, dengan cara memancing kedatangannya untuk menyerahkan uang transaksi milik geng Bastiani yang kini ada di tangan Richard. Saat Richard ingin masuk ke dalam mobilnya, Susan datang menyerahkan jam tangan dan juga sebuah catatan. Catatan yang bertuliskan bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh geng Bastiani dan Leo selama ini. Lalu Richard mendatangi markas geng Bastiani dan bertemu dengan Santu. Tujuan Richard datang ke sana untuk menukarkan catatan transaksi itu dengan catatan kejahatan Leo yang lain. Dan Richard berjanji akan menghapus segala bukti catatan kriminal yang melibatkan geng Bastiani. Santu pun setuju dengan tawaran tersebut. Setelah itu Richard menelpon Nadal dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Sedangkan Josh bersiap memegang senjata di belakang Richard. Tak lama kemudian Nadal dan anak buahnya pun muncul. Dan Richard langsung menyerahkan uang tersebut. Saat anak buah Nadal ingin mengambil tas yang satunya lagi di bagasi, Josh langsung menyerang. Richard mengambil kembali uang tersebut dan meninggalkan lokasi itu. Setelah itu dia menemui Leonetti untuk menyerahkan berkas-berkas yang dia dapat dari Santu Bastiani. Leo sangat terkejut melihat berkas yang berisi semua bukti tindakan kriminal yang dia lakukan selama ini. Keesokan harinya Leo membersihkan nama Richard dan timnya, termasuk nama Will, dari tuduhan misi ilegal yang mereka lakukan. Leo terpaksa melakukan itu agar Richard tidak membongkar semua kebusukannya. Sementara John Kopik semakin marah dengan Richard karena rekannya yang tewas pada misi itu tidak mendapatkan keadilan yang layak. Tapi Richard malah menyelamatkan Leo yang seorang komandan polisi korup demi untuk membersihkan reputasi timnya. Di akhir film terlihat Richard dan rekan-rekannya ditembak mati, termasuk geng Bastiani, Josh, dan juga Leonetti. Semua itu atas perintah dari John Kopik sebagai balas dendam atas kematian rekannya, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini, semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.